Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabarnya nih? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang kesetimbangan kimia. Tapi, sebelum kita mempelajari kesetimbangan kimia, kita perkenalan dulu yuk. Saya Kak Andari dan ada Kak Raffi, Halo. ada Kak William, Halo. ada Kak Rizky, Halo. dan ada yang paling cantik nih, Kak Kintan. Halo. Nah, sekarang yuk sama-sama kita dengerin penjelasan dari kakak-kakak semuanya mengenai kesetimbangan kimia. Halo teman-teman, di sini saya Rizky akan sedikit mengutip tentang materi kesetimbangan kimia. Nah, dalam materi kesetimbangan kimia ini kita memiliki 3 cakupan nih. Yang pertama itu jenis-jenis reaksi kimia, yang kedua karakteristik kesetimbangan kimia, dan yang ketiga ini jenis-jenis kesetimbangan kimia. Nah, untuk kesetimbangan kimia, menurut teman-teman kesetimbangan kimia itu apa sih? Apa arti dari kesetimbangan kimia? Nah, menurut materi yang kita kutip, kesetimbangan kimia ini menyatakan laju reaksi pembentukan sama dengan laju reaksi sebaliknya atau penguraian, serta konsentrasi reaksi dan produk tidak berubah atau secara konstan. Nah, cakupan yang kedua, jenis-jenis reaksi kimia. Nah, jenis-jenis reaksi kimia ini terbagi menjadi 2. Jenis yang pertama itu reaksi irreversibel dan reversibel. Nah, pada reaksi reversibel ini, zat hasil reaksi tidak dapat dikembalikan seperti semula. Reaksi yang berlangsung satu arah, reaksi ditulis dengan satu anak panah. Contohnya, NaOH ditambah dengan HCl menjadi NaCl plus H2O. Contoh kecilnya seperti telur yang dipecah lalu digoreng jadi telur dadar. Nah, telur dadar itu nggak bisa kembali lagi seperti semula gitu, telur utuh. Nah, itu yang dinamakan reaksi irreversibel. Lalu yang kedua ini ada reaksi reversibel. Nah, pada reaksi reversibel ini zat hasil reaksi dapat dikembalikan seperti zat semula. Reaksi yang berlangsung 2 arah, reaksi ditulis dengan 2 anak panah. Contohnya N2 plus 3H2 setimbang dengan 2NH3. Contohnya es batu yang dicairkan menjadi air, namun air masih bisa dibentuk menjadi es batu kembali. Nah, itu contoh dari reaksi reversibel. Untuk cakupan yang selanjutnya, karakteristik kesetimbangan kimia. Pada karakteristik kesetimbangan kimia ini terdapat sistem tertutup, sistem dinamis, dan sistem reaksi bolak-balik. Pada sistem tertutup ini, pereaksi dan zat hasil reaksi tidak ada yang meninggalkan sistem. Dalam artian contoh kecilnya terdapat sistem tertutup dan sistem terbuka. Pada sistem terbuka terjadi evaporasi, namun kondensasi terjadi cuman sedikit, kemungkinan sedikit. Beda dengan sistem yang tertutup, karena dia sistem tertutup, jadi evaporasi maupun kondensasi itu terjadi di dalam sistem. Beda dengan yang di luar sistem. Lalu untuk yang dinamis, itu reaksi berlangsung terus-menerus dalam 2 arah dengan laju reaksi pereaksi sama dengan laju reaksi zat hasil reaksi secara mikroskopis. Nah, di sini secara waktu yang bersamaan, kedua zat itu melaju secara seimbang. Itu yang dinamakan secara dinamis.
Yang selanjutnya, reaksi bolak-balik. Nah, pada reaksi bolak-balik ini, zat hasil reaksi dapat dikembalikan seperti zat mula-mula. Kembali lagi seperti contoh yang reversibel, yang air bisa dibekukan menjadi es batu dan es batu bisa dicairkan menjadi air. Nah, dan cakupan yang ketiga nih, ada jenis-jenis kesetimbangan kimia. Pada jenis-jenis kesetimbangan kimia ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ini kesetimbangan homogen, yang kedua kesetimbangan heterogen. Nah, pada kesetimbangan homogen ini kesetimbangan reaksi yang semua spesies bereaksi pada fase yang sama. Untuk contohnya N2O4 sebanding dengan seimbang dengan 2NO2. Sedangkan pada kesetimbangan heterogen, kesetimbangan yang berlaku untuk reaksi yang semua spesiesnya bereaksi pada fasa yang berbeda. Contohnya CaCO3 bereaksi menjadi CaO plus CO2. Nah, sekarang kita masuk ke hukum kesetimbangan dan tetapan kesetimbangan. Nah, hukum kesetimbangan itu apa sih? Hukum kesetimbangan itu hukum aksi massa atau hukum kesetimbangan adalah hasil kali konsentrasi zat-zat hasil reaksi dipangkatkan koefisiennya, lalu dibagi dengan hasil kali konsentrasi zat-zat reaksi dipangkatkan koefisiennya akan mempunyai nilai yang tetap. Untuk contohnya ini nih, untuk reaksi kesetimbangan PA plus QB menjadi MC plus ND. Nah, hukum kesetimbangannya itu dapat dituliskan dengan K sama dengan konsentrasi C pangkat M, konsentrasi D pangkat M, per konsentrasi A pangkat P, konsentrasi B pangkat Q. Nilai yang diperoleh dari hasil perhitungan hukum kesetimbangan merupakan tetapan kesetimbangan. Setiap reaksi memiliki nilai tetapan kesetimbangan tertentu pada kondisi tertentu. Lalu kita masuk ke tetapan kesetimbangan. Dalam perhitungan tetapan kesetimbangan konsentrasi atau KC, fase yang terlibat hanya pada fase gas dan aqueous. Ini untuk kesetimbangan homogen. Kayak yang dibilang tadi, kesetimbangan homogen itu yang spesiesnya satu fase. Ini bisa dilihat, itu 2SO2 gas sama bereaksi sama O2 gas menjadi 2SO3 gas. Seperti itu. Dan kesetimbangan heterogen yang spesiesnya mempunyai fase yang berbeda-beda. Itu P4S, terus bereaksi sama 6 Cl2 gas menjadi 4 PCl5. Terus konstanta kesetimbangan. Hukum aksi massa atau hukum kesetimbangan menyatakan bahwa dalam keadaan setimbang hasil kali konsentrasi zat-zat hasil reaksi dipangkatkan koefisiennya dibagi dengan hasil kali konsentrasi zat-zat reaksi dipangkatkan koefisiennya akan mempunyai nilai yang tetap. Ini hampir mirip-mirip sama yang tadi ya. Terus konstanta kesetimbangan Kc dipengaruhi konsentrasi zat yang berwujud larutan dan gas. Terus Kp hanya dipengaruhi oleh tekanan zat-zat yang berwujud gas. Ini contohnya ada di sini. Hubungan Kc dan Kp untuk reaksi setimbang. XA gas menjadi YB gas. Berdasarkan tentang gas ideal, PVNRT dapat dicari hubungan antara nilai Kc dan Kp. Bisa dilihat di sini dasarnya pakai rumus gas ideal ya, PV, NRT, terus V-nya itu jadi pindah ruas, jadi P sama dengan N per V kali RT. Untuk gas besaran
N/V merupakan konsentrasi gas dalam ruangan. Bisa kita lihat nih contohnya. Untuk mencari nilai Kp, tekanan B pangkat Y per PA pangkat X. Terus diturunkan menjadi konsentrasi B kali RT pangkat Y per konsentrasi A kali R kali T pangkat X. Lalu disederhanakan bentuknya jadi yang seperti bawahnya. Eh, Lalu jika konsentrasi B pangkat Y per konsentrasi A pangkat X itu Kc, maka Kp-nya menjadi konsentrasi B pangkat Y kali RT pangkat Y per konsentrasi A pangkat X kali RT pangkat X. Nah, jadi Kp juga bisa dihitung menggunakan rumus Kc kali RT pangkat delta N. Delta N itu di sini eh, hasil kurangan dari ini ya, eh, koefisien. Koefisiennya B dikurang koefisiennya A, jadi Y kurang X itu delta N. Contoh soal. Dalam suatu ruangan tertentu terdapat kesetimbangan N2 bereaksi dengan 3H2 menjadi 2NH3 dengan Kc pada suhu 500 derajat Celcius adalah 0,04. Disuruh cari Kp-nya. Nah, pakai cara yang tadi nih, kita kan cari Kp. Berarti diketahuinya kita harus tulis-tulis dulu apa yang kita ketahuin. Karena kita pakai rumus gas ideal, berarti kita tahu R-nya itu 0,082 tetapan ya. Terus T-nya di situ 500 derajat Celcius. Berarti harus dijadikan Kelvin tambah 273. Terus delta N-nya itu 2 dikurang 1 plus 3 min 2. Kayak yang tadi konstantanya si B dikurang yang A nih. Yang ruas kanan kurang ruas yang kiri konstantanya. Udah langsung aja dimasukin rumusnya Kp, Kc kali R kali T pangkat delta N. Terus eh, kan nilai Kc-nya itu 0,04 ya. Terus karena ini R kali T-nya pangkat min 2, jadi dia turun. Jadi 0,082 kali 773 kuadrat. Terus didapatlah hasil Kp 9,9 kali 10 pangkat min 6. Nah, selanjutnya itu kita, apa sih makna nilai tetapan kesetimbangan? Nah, itu makna nilai ketetapan kesetimbangan itu untuk memprediksi arah reaksi, untuk menentukan apakah suatu reaksi bolak-balik berada dalam keadaan seimbang, dan menentukan komposisi zat-zat dalam keadaan seimbang. Pertama, memprediksi arah reaksi. Nah, dalam memprediksi arah reaksi itu, kita akan melihat besar kecilnya nilai K menunjukkan besar kecilnya hasil reaksi pada suhu tertentu. Seperti berikut, ini adalah data K pada berbagai suhu untuk reaksi keseimbangan. Bisa dilihat pada reaksi tersebut dan tabel. Kemudian, untuk menentukan arah di mana reaksi akan berlanjut untuk mencapai keseimbangan dapat dilakukan dengan membandingkan koefisien reaksi atau Qc dan tetapan keseimbangan atau Kc. Koefisien reaksi atau Qc adalah nilai yang bentuk persamaannya sama dengan konstanta keseimbangan atau Kc. Seperti rumus di bawah, dan makna koefisien reaksi itu yang pertama, apabila Qc sama dengan Kc berarti reaksi seimbang. Nah,
Apabila QC lebih kecil daripada KC, berarti reaksinya spontan, berlangsung ke arah kanan sampai setimbang. Dan apabila QC lebih besar daripada KC, berarti reaksinya spontan dan berlangsung ke kiri sampai setimbang. Ini bisa dilihat ada contoh soal. Diketahui reaksi X2 ditambah Y2 menjadi 2XY memiliki Kc sebesar 1 kali 10 pangkat min 2 pada suatu percobaan dicampurkan 2 mol X2, 2 mol Y2, dan 3 mol XY dalam ruang bervolume 10 liter. Apakah campuran itu setimbang? Bila tidak, ke arah mana reaksi berlangsung spontan? Nah, rumus Kc itu kan produk per konstanta produk per reaktan. Nah, didapatkan QC-nya sebesar 9/4. Nah, ternyata QC lebih besar daripada KC, maka keadaan tersebut tidak setimbang. Maka agar setimbang, zat di kiri harus bertambah atau zat di kanan harus berkurang, sehingga reaksi spontan berlangsung ke kiri sampai setimbang. Kemudian, untuk menentukan apakah suatu reaksi bolak-balik berada dalam keadaan seimbang. Nah, pada suhu 350 derajat Celcius diketahui nilai K-nya itu 60 untuk reaksi berikut. H2 plus I2 menjadi 2HI. Nah, tentukan apakah sistem dalam keadaan setimbang bila komposisi sebagai berikut. Yang pertama itu apabila konsentrasi H2, I2, dan HI itu sama sebesar 0,01 mol per liter, dan yang B itu apabila setiap konsentrasinya itu berbeda. Konsentrasi HI 0,3 mol per liter, H2-nya 0,01 mol per liter, dan I2-nya 0,15 mol per liter. Nah, di sini kita akan bahas apabila konsentrasinya itu sama. Nah, data dimasukkan ke hukum kesetimbangan. Nah, hukum kesetimbangan itu kan memiliki rumus KC itu kan konsentrasi HI pangkat 2 per konsentrasi H dikali konsentrasi I2. Maka didapatkan KC-nya itu 1. Nah, karena nilai KC-nya itu tidak sama dengan 60, maka sistem tersebut tidak dalam keadaan setimbang, maka belum mencapai kesetimbangan. Nah, yang kedua, apabila konsentrasinya itu berbeda. Nah, apabila datanya semua dimasukin dengan rumus yang sama seperti tadi, maka didapatkan nilai KC-nya itu sama dengan 60. Karena nilai KC-nya sama dengan 60, maka sistem tersebut dalam keadaan setimbang. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu menentukan komposisi zat-zat dalam keadaan setimbang. Apabila diketahui nilai K, tetapan kesetimbangan, maka dapat ditentukan komponen masing-masing senyawa atau zat yang terlibat dalam reaksi tersebut. Langsung ke contoh soal ya. Ke dalam bejana yang bervolume 20 liter direaksikan 0,5 mol gas hidrogen dan iodida pada suhu derajat Celcius, membentuk reaksi setimbang. Reaksinya, hidrogen gas direaksikan dengan iodida gas menjadi asam iodida gas. Jika nilai tetapan kesetimbangan pada suhu tersebut adalah 36, tentukan komposisi masing-masing zat pada keadaan setimbang. Nah, reaksinya bisa dilihat sendiri ya. Kita sekarang ke pembahasannya. Untuk mengetahui nilai X yang bereaksi, kita cari dulu di ketetapan kesetimbangannya. Nah, Kc itu produk dibagi sama reaktan. Kita buat nyari X-nya yang hasil zat yang udah bereaksi. Didapat hasilnya yaitu 0,3758. Nah, maka komposisi zat dalam keadaan setimbang yaitu mol hidrogen 0,5 dikurang 0,375
sama dengan 0,125 mol. Sehingga didapat konsentrasi hidrogen 0,125 mol dibagi dengan volume 20 liter, yaitu 0,00625 mol per liter. Untuk iodida, mol sama dengan 0,5 dikurang 0,375 sama dengan 0,125 mol. Dan konsentrasinya juga sama ya. Nah, kalau untuk mol asam iodida, kan koefisiennya 2, jadi dikali 2 dikali 0,375 menjadi 0,75 mol. Didapat konsentrasi asam iodidanya sebesar 0,0375 mol per liter. Yang kedua, kesetimbangan disosiasi dan derajat disosiasi. Kesetimbangan disosiasi. Reaksi kesetimbangan yang menguraikan suatu zat menjadi zat lain dan reaksi baliknya adalah kesetimbangan asosiasi atau pembentukan. Sedangkan derajat disosiasi merupakan perbandingan jumlah mol terdisosiasi bereaksi dengan jumlah mol zat sebelum terdisosiasi atau mula-mula. Alfa, jumlah mol zat terurai dibagi dengan jumlah mol zat mula-mula. Oke, selanjutnya contoh soal lagi ya. Dalam 1 liter dipanaskan gas asam iodida hingga terurai membentuk reaksi kesetimbangan. 2 asam iodida gas, reaksi kesetimbangan hidrogen dan direaksikan dengan iodida. Pada suhu tertentu, nilai tetapan kesetimbangan adalah 4. Tentukan A. Persentase HI yang terurai. B. Komposisi masing-masing gas pada saat kesetimbangan. Nah, ini pembahasannya ya. Dari reaksi, mula-mula, terurai, serta setimbangnya. Nah, kita cari yang KC. Produk dibagi dengan reaktan. Kan KC-nya udah diketahuin tuh. Tinggal dimasukin deh nilainya. Nah, didapat nilai alfa 4/5 atau 80%. Kemudian yang B, komposisi pada saat setimbang. Asam iodida kan diketahui 1 mol. Terus dikurang sama alfa molnya. Alfa molnya itu kan yang tadi kita cari tuh, 4/5. Nah, didapat deh 1/5 mol. Terus, untuk hidrogen sama iodida kan sama tuh, setengah alfa mol. Nah, jadi setengah dikali 4/5 sama dengan 2/5 mol. Oke, selanjutnya masuk ke asas Le Chatelier. Asas Le Chatelier sendiri adalah satu aturan umum yang membantu kita memprediksi ke arah mana reaksi kesetimbangan akan bergeser bila terjadi perubahan konsentrasi, tekanan, volume, atau suhu. Aturan ini dikenal sebagai asas Le Chatelier. Ini diambil dari nama kimiawan, yaitu Henri Le Chatelier. Menyatakan bahwa jika suatu tekanan eksternal diberikan kepada suatu sistem yang setimbang, sistem ini akan menyesuaikan diri sedemikian rupa untuk mengimbangi sebagian tekanan ini pada saat sistem mencoba setimbang kembali. Jadi, kata tekanan itu berarti perubahan konsentrasi, tekanan, volume, atau suhu yang menggeser sistem dari keadaan setimbangnya pada suatu reaksi. Terus ada apa aja pengaruhnya, yaitu yang pertama ada perubahan konsentrasi. Perubahan konsentrasi yang dapat berpengaruh terhadap bergesernya arah kesetimbangan. Yaitu pada contoh reaksi di bawah ini, ada FeSCN2+, setimbang dengan Fe3+, ditambah SCN-.
Jika ditambahkan sedikit NaSCN, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri atau reaktan. Begitu pula sebaliknya. Misalkan kita nambahin FeSCN2+, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan atau produk. Jadi kesimpulannya untuk perubahan konsentrasi yang berpengaruh terhadap arah kesetimbangan, yaitu jika konsentrasi ditambah pada suatu produk atau reaktan, maka kesetimbangannya akan bergeser ke arah sebaliknya. Kita masuk ke perubahan tekanan dan volume yang akan berpengaruh terhadap arah kesetimbangan. Kita bisa lihat dari persamaan gas ideal dan turunannya di sini ada P sama dengan N per V dikali RT. Nah, N per V itu kan merupakan molar ya, atau konsentrasi. Jadi dari persamaan di atas dapat diketahui bahwa P dan V berbanding terbalik. Jadi semakin besar tekanan maka semakin kecil volume. Perhatikan juga N per V atau konsentrasi. Di sana didapat bahwa jika tekanan berbanding lurus dengan konsentrasi. Misalkan pada reaksi di bawah ini N2O4 setimbang dengan 2NO2, jika sistem kesetimbangan berada dalam sebuah silinder yang bisa dimasuki dengan pas oleh sebuah piston, yang akan terjadi jika kita naikkan tekanan pada gas dengan menekan piston itu pada suhu tetap, volume akan turun. Konsentrasi NO2 dan N2O4 akan naik. Karena konsentrasi NO2 dikuadratkan, maka pembilangnya akan lebih besar sesuai dengan persamaan di bawah ini, yaitu dari rumus quotient kesetimbangan, yaitu QC, produk dibagi reaktan, produknya sendiri adalah NO2 dipangkatkan dengan koefisiennya yaitu 2, dibagi dengan N2O4. Jadi dari reaksi tersebut bisa disimpulkan jika QC lebih besar dari KC, maka reaksi akan bergeser ke kiri atau ke reaktan. Dan jika QC kurang dari KC, maka reaksi akan bergeser ke kanan atau ke produk. Yang terakhir ada perubahan suhu yang akan berpengaruh terhadap kesetimbangan. Nah, di sini hanya perubahan suhu yang dapat mengubah konstanta kesetimbangan. Contohnya lagi seperti reaksi sebelumnya, N2O4 setimbang dengan 2NO2. Nah, pembentukan NO2 ini adalah proses endotermik dan reaksi sebaliknya adalah proses eksotermik. Nah, konstanta kesetimbangan akan meningkat dengan meningkatnya suhu. Jika suhu dinaikkan, kesetimbangan bergeser ke arah proses endoterm. Atau proses endoterm ini biasa juga disebut dengan proses yang menyerap kalor atau menyerap energi dari lingkungan. Jadi kesimpulannya, jika suhu dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah proses yang membutuhkan kalor atau energi, yaitu proses yang endotherm. Oke, sekian untuk asas Lesatelier. Nah, kalian tadi sudah mendengarkan penjelasan dari kakak-kakak semua kan? Semoga kalian dapat mengerti dari penjelasan kita. Apabila masih banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.